warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Beta. Kali ini teman-teman kita ingin membahas tentang cupang plakat tradisional klasik gitu ya. Oke, kita simak tayangan berikut ini. Ikan cupang plakat tradisional atau klasik ya teman-teman. Memang tidak bisa dilupakan bahwa masa lalu akan mempengaruhi masa depan kita ya. Tapi masa depan kita mungkin akan selalu melihat masa lalu kita juga gitu. Nah, di dunia cupang pun mungkin seperti itu teman-teman. Meskipun hari kekinian gitu ya, cupang-cupang sudah sangat luar biasa, banyak bahasa dagangnya, banyak variannya, banyak varian warna multicolor mungkin ya, atau persilangan dan bentuknya sudah sangat menakjubkan dan luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa nenek moyangnya pun cupang-cupang plakat klasik ini sangat menentukan. Oke, kenapa disebut cupang plakat yang klasik teman-teman? Karena mungkin secara peradaban ini sudah banyak yang dilupakan ya. Karena mungkin apabila kita amati dari performa ikan, penampilan ikan, sisi tampilan ikan, dari warna-warna ikan, ini mungkin sudah terlihat agak jadul gitu ya teman-teman, atau mungkin sudah banyak yang tidak relevan dengan kondisi hari ini. Tetapi kalau untuk dari sisi warna dasar gitu ya, ataupun mungkin Cooper ataupun Dragon, ini masih banyak dipergunakan untuk di kontes teman-teman gitu ya, baik kontes SNI ataupun IBC. Nah, kadang-kadang kalau di IBC mungkin teman-teman plakat-plakat klasik ini yang sederhana ini yang pasti sesuai dengan kriteria atau grade-nya masih bisa dimanfaatkan untuk IBC. Dan itu mungkin panjang deskripsi penjabarannya ya teman-teman. Tapi mungkin kalau di SNI, karena standar nasional Indonesia ini kebanyakan pencinta ikannya khususnya untuk plakat serinya adalah seri HMPK ya teman-teman. Nah, ini kadang-kadang plakat-plakat klasik dan tradisional ini kalau kita lihat dari sisi bentukan perform memang sangat sederhana teman-teman. Kadang-kadang bentukannya mohon maaf ya, sirip-siripnya, anal, dorsal, caudalnya hanya ya seperti itu saja. Kadang-kadang pola ekor pun hanya 180 derajat. Yang overtailnya juga mungkin tidak banyak. Kadang ada overtail tapi ekornya kecil gitu ya. Dan mungkin warna-warnanya juga sudah tidak banyak menarik gitu ya buat hari ini, karena sudah banyak kita dihiasi, mata-mata kita ini dipertontonkan dan diperlihatkan cupang-cupang kekinian. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya kembali lagi khususnya untuk cupang-cupang klasik dan tradisional ini adalah memang tidak bisa dilepaskan bahwa mereka pun adalah memberikan andil yang sangat besar teman-teman untuk peradaban cupang kekinian. Kita contohnya tadi diperlihatkan dari showing gitu ya. Nanti teman-teman tinggal baca aja deskripsinya. Nah, mungkin bukan grade yang bagusnya ya, itu adalah ikan-ikan koleksi saja yang bisa kami tampilkan. Inginnya yang terbaik, cuma gimana kondisinya pun seadanya aja yang bisa kita tampilkan ya. Nah, kembali lagi teman-teman, nah ini harapannya memang dulu mungkin di fase dekade tahun 2000-an gitu ya, 2010 gitu ya, dan 2020, sekarang 2020 sekian ya. Mungkin kita tarik mundur 10 tahun ke belakang aja lah, satu dekade mungkin ya, 2010, 11 sampai 2020-an mungkin masih banyak varian-varian seperti ini teman-teman. Khususnya mungkin sebelum era atau fase koi bermunculan gitu. Seingat saya mungkin 2016-17 itu koi sudah banyak berseliweran gitu ya. Tetapi sebelumnya itu ya inilah ikan-ikan yang biasanya menghiasi media-media sosial waktu itu, mungkin di Facebook gitu ya, atau mungkin di pasar-pasar ikan dan lain sebagainya lah gitu. Ini banyak berseliweran banget varian-varian ini gitu teman-teman, dan harganya memang selangit waktu itu, tidak murah juga harga-harga varian yang seperti ini gitu ya.
karena memang fasenya zaman zaman itu ya cupang-cupang inilah yang masih salah satunya yang masih ngehit dan masuk masuk grade-grade-nya lah gitu ya. Ya mungkin ada juga yang non grade-nya yang mungkin murah, tapi yang grade-nya pasti bagus-bagus teman-teman. Di tahun satu dekade terakhir juga banyak kontes-kontes yang berseliweran teman-teman dari tahun ke tahun. Jadi banyak juga tertinggalkan masalah Jepang klasik dan tradisional ini, khususnya di kelas-kelas SNI. Berbeda mungkin dengan IBC ya. Nah maksudnya ketika varian ini sudah mulai ditinggalkan gitu ya, karena harapannya plakat-plakat ini badannya kecil, ekornya lebar, sirip-sirip dorsal dan analnya tinggi-tinggi gitu ya, tinggi dan lebar-lebar lah gitu teman-teman. Nah sedangkan plakat tradisional ini memiliki kekurangan, yaitu tadi gitu ya, sirip-siripnya yang sangat sederhana, ekornya mungkin kecil, bukannya banyak, kebanyakannya mungkin 180 derajat, ada yang overtail tapi ekornya tetap kecil gitu ya, kadang-kadang badannya memanjang gitu ya. Nah berbeda dengan kegantengan ikan-ikan kualitas kontes yang seri HMPK gitu teman-teman, itu ya udah sangat bagus-bagus gitu penampilan performnya gitu ya. Makanya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun mungkin ya, banyak juga yang sudah ditinggalkan, tetapi secara genetik masih dibutuhkan teman-teman gitu, karena untuk mempersilangkan butuh genetik awalnya juga yang terbaik gitu untuk memperkuat kualitas gennya. Tetapi karena ingin bukan yang besar-besar, ekornya yang besar-besar, nah ini kadang-kadang banyak ditinggalkan juga. Namun teman-teman yakin saja, karena orang yang mengikuti kontes itu mungkin dari pencinta cupang ya kurang lebih 5-25% lah teman-teman. Sedangkan di luar itu 75% mungkin ya, 50-75% masih hanya sebagai penghobi, pencinta, breeder dan lain sebagainya. Orang-orang yang masuk ke dunia kontes tidak banyak teman-teman gitu. Makanya masih banyak diminati dan harganya masih selangit dan masih ngehit waktu itu. Cuma seiring perkembangan zaman, setelah koi masuk, genetiknya semakin berkembang, masuk juga fancy ya, ada fancy Cooper, ada wet scale, ada Hellboy, mungkin ada blue rim dan lain sebagainya ya. Terus ada black series mulai dari blue black light gitu ya, terus samurai, mamba, avatar dan seterusnya. Kadang-kadang cupang-cupang versi klasik tradisional ini sudah mulai ditinggalkan teman-teman gitu ya. Nah mungkin memang di suatu saat akan ada titik jenuh dan akan kembali lagi, cuma nggak tahu kapan itu eranya akan mulai kembali lagi ke masa yang akan lalu gitu, mengingat-ingat masa lalu ini. Jujur saja teman-teman gitu ya, karena mungkin di fase tahun 2000-an setelah pandemi Covid gitu ya, dalam masa pandemi Covid khususnya, kita sangat dimanjakan dan dihiasi mata-mata para penghobi gitu ya, khususnya dengan varian-varian yang sangat istimewa gitu ya, dari mungkin big color, tricolor gitu ya, multicolor, dan varian-varian yang saya sebutkan tadi, mungkin ada avatar, blue rim, Hellboy, fancy Cooper, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya kadang-kadang cupang klasik ini serasa mungkin sudah harganya agak jauh gitu teman-teman dari yang diharapkan. Berbeda gitu ya dengan Jepang-Jepang kekinian, Jepang-Jepang modern gitu ya, yang sudah dipersilangkan dengan gen antar varian gitu ya. Kadang half moon dengan plakat dengan half moon, ada juga dengan seri gitu. Begitupun giant gitu ya, disilang-silang ke sana ke sini sehingga mendapatkan varian yang sangat sungguh luar biasa. Nah ini peradabannya sungguh luar biasa teman-teman. Dalam mungkin era berapa tahun Jepang menjadi daya minat yang sungguh luar biasa, dan mungkin mengalahkan varian-varian ikan hias umumnya gitu ya, menjadi daya tarik dan magnet yang sungguh luar biasa ini ikan cupang.
kita pun sebagai breeder gitu ya, kita pun sebagai seller, kita pun mungkin sebagai penghobi, kita pun sebagai orang yang masuk komunitas sangat dipusingkan dengan bahasa dagang yang sangat bervariasi namanya gitu teman-teman. Gitu, kadang dari satu indukan bisa 5 sampai 10 nama teman-teman gitu ya. Mungkin misalkan sampel Cooper, udah Cooper pun banyak, ada fancy Coopernya gitu ya, ada Cooper Gold, ada Cooper lain-lain, Avatar Cooper dan lain-lain sebagainya. Dari satu varian pun bisa beragam nama dan macam jenis gitu ya, atau varian gitu teman-teman. Nah inilah kenapa saya ingin membahas cupang klasik dan tradisional ini, karena memang ya secara genetis mereka mungkin sudah sangat jadul, sudah sangat ketertinggalan, karena mungkin dilihat dari segi perform tadi, tampilannya juga sudah banyak yang kurang menarik mungkin ya buat sebagian pecinta ikan cupang. Makanya mereka sering update. Kayaknya para petani-petani pun gitu ya udah mulai memikirkan cupang-cupang kekinian secara modern, baik dari sisi tampilan, dari sisi kombinasi warna gitu ya, dari sisi persilangan dan genetis apapun lebih dimajukan teman-teman. Namun semoga aja kedepannya cupang-cupang klasik dan tradisional ini bisa dilirik kembali teman-teman yang dulu ngehit harga selangit, dan moga-moga bisa diminati kembali ya, mungkin dengan warna-warna yang masih sama tetapi mungkin dengan bentukan yang sangat istimewa gitu. Oke teman-teman, semoga apa yang bisa saya sharekan hari ini bisa bermanfaat. Adapun ikan cupang klasik ini adalah mbah nenek moyang cupang-cupang yang banyak berseliweran mencuci mata kita hari ini teman-teman gitu ya. Oke, di lain waktu dan kesempatan kita akan lanjut. Itu saja yang bisa saya sharekan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.